Pemerintah Kota Probolinggo kembali salurkan BLT DBHCT tahap kedua di 2 kecamatan. Masih berlanjut, pemerintah kembali hadir dalam penyaluran bantuan langsung tunai BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahap 2. Penyaluran bantuan kali ini dilakukan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kanigaran. Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2025 pagi. Secara simbolis penyaluran BLT hari ini dilakukan di Aula Gedung Pertemuan Kelurahan Mangunharjo oleh Wali Kota Dr. Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua Komisi 3 Muklas Kurniawan, Kepala Dinas Sosial PPPA Dr. Madihah bersama dengan perwakilan Bank Jatim Cabang Probolinggo, perwakilan BPS Kota Probolinggo yang disaksikan oleh segenap camat dan jajarannya serta para lurah di wilayah tersebut. Kepala Dinas Sosial PPPA, Dr. Madihah menyatakan, BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang tunai masing-masing sebesar Rp900.000 kepada 680 KPM warga Kecamatan Mayangan, 965 KPM warga Kecamatan Kanigaran. Sementara itu untuk besok pagi, tanggal 3 Desember tahun 2025, bantuan langsung tunai akan digulirkan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kademangan sebanyak 469 KPM, Kecamatan Kedopok sebanyak 513 KPM dan 555 KPM warga Kecamatan Wonoasih. Sementara itu, Wali Kota Aminuddin menuturkan, pihaknya berharap agar bantuan yang diberikan saat ini bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang meningkat perekonomiannya itu makin hari makin tinggi, sehingga nanti kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo yang menjadi tujuan utama saya dan Ibu Wakil, Ibu Ina dalam mengemban amanah selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini bisa terlaksana, dan ini bukan main Bu, mendapat dukungan penuh dari Pak Muklas ini ya, selaku bagian dari DPRD Kota Probolinggo. Terlebih, bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Yang terpenting, pemerintah kota berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan, tutur Dr. Aminuddin. Disinggung soal data BPS terkait desil yang diduga asal-asalan ini, Wali Kota Aminuddin akan evaluasi ke depan untuk dilakukan pendataan ulang. Nurul, warga Kelurahan Mayangan, yang datang bersama balitanya berusia 4 tahun, merasa bersyukur memperoleh BLT ini. Alhamdulillah, nanti dibelikan susu dan makanan yang disukai anak saya. Tentunya buat tambahan modal usaha buat jual pisang goreng. Terima kasih Pak Wali Kota Aminuddin. Yang berkebutuhan kekurangan rumah tangga. Tim Mega TV melaporkan. Hari ini kita tahap 2 pemberian BLT di Kota Probolinggo sebanyak lebih kurang 3.182 orang menerima manfaat, terdiri dari mereka yang terkategori miskin, khususnya desil 1 sama 2, dan cara yang di Jati, artinya bagian dari hasil tembakau, maka dilibatkan juga dalam pemberian mereka yang berhak dari petani tembakau. Kemudian dari pekerja-pekerja di pabrik atau berhubungan dengan tembakau juga. Ya, mudah-mudahan dengan ini mereka tidak menerima bantuan yang lain, bantuan dari pemerintah bisa kita berikan. Ini dalam proses istilah data balikan, data-data yang tidak sesuai kita balikan. Dalam proses dan kita sudah MOU kemarin dimalah dengan BPS dan khususnya Kota Probolinggo menjadi pilot project untuk proses ini. Jadi kita perhatikan pertama untuk menjadi bagian bagaimana proses data balikan ini bisa berjalan secara baik. Filternya gimana Pak? Filternya? Teknisnya BPS sebetulnya yang gitu ya? Cuma ini kan komprehensif, artinya mulai dari laporan dari kelurahan, RT RW, kemudian juga dari data-data yang lain ya. Ini yang nanti bisa diinginkan. Polisi 6 bulan setiap 6 bulan ya. Oh iya. Jadi nanti setelah diperbarui, masih ada yang salah, diperbaiki lagi 6 bulan. Nggak seperti dulu. Dulu
bukan kenapa kemiskinan turun? Karena kemiskinan itu diturunkan gitu dari bapaknya ke anaknya maksudnya. Oh iya. Itu cucunya, nah itu makanya kemiskinan turun. Iya. Kita kasih tahu tadi bahwa ini dari sumber hidup ini berdasarkan kondisi real di lapangan, dan harapannya ini memicu mereka bisa bangkit ekonomi dan meningkat ya. Nah seperti saya bilang tadi, alhamdulillah apa yang kita usahakan ini kita apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri bekerja sama tim bahwa kita salah satu kota dengan fiskal rendah. Fiskal rendah itu artinya uangnya itu mepet banget gitu ya, terus bisa menurunkan kesenjangan antara miskin dan kaya. Jadi kalau misalnya di masyarakat kita temuin ada keluarga yang tidak sesuai, bisa contohnya yang harusnya dia mendapat bantuan tapi desilnya menyatakan bahwa dia bukan keluarga yang mendapat bantuan, maka silakan laporan. Oh, gitu ya? Jadi laporannya itu bisa melalui 2 jalur ya. Yang pertama bisa melaporkan kepada kelurahan. Nah nanti teman-teman dari kelurahan itu nanti akan melakukan yang namanya ground check atau pengambilan fakta di lapangan. Apakah benar bahwa yang bersangkutan memang seharusnya berhak mendapat bantuan atau tidak berhak mendapat bantuan. Nanti data itu akan kita sampaikan kepada Kemensos untuk disampaikan lagi kepada BPS supaya nanti dilakukan perubahan. Kemudian jalur kedua itu jalur mandiri. Jalur mandiri itu ada yang namanya aplikasi cek bansos. Siapapun boleh melaporkan dan dari wilayah manapun bisa melaporkan kondisi itu. Jadi cek bansos ini bisa masyarakat download itu di aplikasi Play Store ya. Kalau misalnya bagaimana cara penggunaannya itu ada di YouTube juga, atau kalau misalnya nggak sempat buka YouTube bisa minta diajarin teman-teman dari dinas sosial ataupun dari kelurahan. Jadi saat ini memang teman-teman kita yang baik dari kelurahan kemudian dari PKH itu sedang banyak melakukan ground check di lapangan karena memang sesuai dana itu memang ini rencananya memang diniatkan memang untuk perbaikan data. Yang namanya ini kan data di TSN itu merupakan data gabungan ya, jadi memang kita disadari memang masih belum sempurna ya. Jadi yang permasalahan yang ketidaksesuaian ini makanya ada mekanisme nanti pengaduannya yang seperti saya sebutkan. Jadi sebenarnya BPS juga bekerja sesuai sistem lah. Jadi mereka itu ada variabelnya juga dan di dasar ada 9 variabel gitu. Nah mungkin saja yang namanya sistem datanya gitu ya, karena penggabungan dari beberapa data, nah itu yang bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan itu. Nah ini yang memang diperbaiki, dan jadi ini data ini nanti akan sangat dinamis ya, data kemiskinan ini karena memang setiap 3 bulan sekali data-data itu akan diupdate terus sama koordinasi antar kerjasama antara Kemensos dengan BPS RI kayak gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya memang berhak dan faktanya memang menyatakan demikian, keluarga itu pasti akan dapat bantuan kayak gitu.